Ya, sudah jam 7.05, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kuliah pertemuan 6. Saya melaksanakan secara sinkron karena di sini kita udah mulai ganti topik lagi ya. Jadi kita ketemuan aja di sini. Kita akan bahas matematika soalnya di sini ya. Matematika untuk game, gitu ya. Nah, nanti mulai kesana-sananya kita udah nggak bahas lagi tentang game design dan kawan-kawannya, nggak bahas lagi GDD. Jadi kemarin tuh udah beres terakhir kita bahas mengenai GDD, game design, elemen design dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita bahasnya udah langsung ke Math and Basic Primer ya, Math and Basic Primer untuk game. Terus ini sebagai pengantar aja dulu ya. Dan source code yang digunakan di sini untuk contoh, saya combining antara Java dan AS3 karena AS3 kan kemarin kalian di Sismul udah belajar juga ya. Terus kalau yang Java udah biasa lah. Nah, untuk yang GD script itu nggak saya bahas di sini karena kebetulan kalau di Godot itu sudah ada caranya. Oke lah, nanti kita bahas aja ya. Nah, saya akan sharingkan screen-nya ya. Yang akan kita bahas. Ya, jadi kita langsung kita mau masuk ke game AI, game programming, tapi game programmingnya nggak terlalu dalam di sini, cuman konsepnya, ini logiknya aja. Nah, yang akan kita bahas tentunya ini ya, kita pahami dulu, inget-inget lagi. Jadi ini semacam review gitu ya, yang lalu-lalu ya. Koordinat kartesian mungkin kalian udah pernah belajar waktu zaman SD, enggak ya, SMP mungkin ya. Koordinat kartesian, kemudian persamaan ya, fungsi dan persamaan, kemudian root of number dan kawan-kawannya lah. Oke, masih ingat ya koordinat kartesian ya, bahwa di sini nanti kita akan pakai koordinat kartesian juga untuk bikin game ya. Di sini ada sumbu X sama sumbu Y masih sama ya, cuman nanti kalau di dunia game biasanya X, Y-nya itu di kiri atas gitu ya. Nah, kalau di yang biasanya kita pelajari di matematika X, Y-nya kan di tengah ya, 0,0-nya di tengah. Ini 0,0-nya di kiri atas nanti ya. Jadi kalau misalnya nanti ada lokasi tokoh atau lokasi P adalah 4,6. Nah, kalau kita pakai koordinat kartesian ya dia koordinatnya seperti ini ya. Nanti kalau di komputer, di layar komputer yang mana 0,0-nya di kiri atas berarti X 4,6 itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggap aja begitulah ya. Jadi kurang lebih player ada di sini 4,6. Nah, kayak gitu kira-kira lah ya. Nah, terus kalau kita menggunakan objek 3D ya, kita bikin game 3 dimensi, X, Y, ada satu lagi sumbu Z ini ya, sumbu Z. Nah, sumbu Z itu maaf ya mencong-mencong gitu ya. Sumbu Z itu yang mengarah ke mata kita. Jadi kalau ke arah mata kita itu akan semakin positif, menjauhi mata kita itu akan semakin negatif. Begitu. Nah, itu mengenai koordinat kartesian, tapi nanti ada di layar belakang ya. Nah, terus saya clear dulu. Berikutnya fungsi dan persamaan. Ya, kalau kita bikin game betulan, ya biasanya kan setiap tokoh atau setiap objek, saya bilangnya objek ya, objek itu berarti semuanya ya, entah itu objek playernya, NPC-nya, objek barangnya, objek apapun itulah ya, lingkungannya ya, itemnya, awannya, lampunya, itu masing-masing pasti punya persamaan gitu ya, ada nilai gitu di situ ya. Apakah dia punya hubungan antara satu dengan lainnya, pasti kita bisa formulasikan gitu ya. Kayak misalnya
hubungan antara player dengan ini senjatanya musuh itu kan itu ada hubungannya ya. Kalau player kena senjatanya musuh maka healthy point player akan berkurang berapa. Nah itu harus diformulasikan gitu ya. Tapi saya akan mengingatkan kembali bahwa fungsi dan persamaan intinya kalau fungsi itu menunjukkan hubungan dua atau lebih variabel ya. Kalian pasti sering bertemu persamaan ini ya gradien ya. Gradien atau kemiringan ya Y sama dengan MX plus C. Nah ini kan ya. Yang ini ya udah sering nih pasti nih. Nah itu untuk persamaan garis lurus ya. Jadi ditulis dalam sebuah persamaan. Jadi fungsi dan persamaan itu begitu ya. Kalau fungsi menunjukkan hubungan dua atau lebih variabel, sementara ini masih ada yang masuk-masuk jadi mengganggu nih ya. Oke, jadi fungsi menunjukkan hubungan dua atau lebih variabel dan ditulis dalam sebuah persamaan. Jadi hubungannya itu ditulis dalam sebuah persamaan. Oke, yang kayak gini-gini ya. Kayak Y sama dengan 2X. Itu berarti gimana kira-kira grafiknya? Kan kalau Y sama dengan MX plus C, anggap aja lurus ini ya. Y sama dengan MX plus C, ini kayaknya kurang presisi ini saya. Nah, Y sama dengan MX plus C itu biasanya dia kayak ini. Nah, atau kayak begini. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pergerakan siapa gitu ya, pergerakan musuh atau apa kalau dia memang garisnya garis ini ya, garis lurus yang memiliki gradien gitu ya. Y sama dengan 2X juga itu garis lurus ya. Setiap Y-nya 1 atau berapapun pasti setiap X-nya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 Y-nya pasti 2 kalinya X gitu ya. Jadi kalau Y-nya X-nya 1 berarti nanti Y-nya 2. Nanti di sini titiknya. Kalian juga bisa menentukan pergerakan sesuatu gitu ya, apakah musuhnya atau apanya, misalnya mau pakai persamaan-persamaan ini untuk pergerakannya ya bisa-bisa saja gitu ya. Kalau ini apa? Masih ingat? Bentuknya gimana kira-kira? Ini pelajaran SMP ya? Apa ya? Persamaan kuadrat bukan, Bu? Ya bentuknya gimana biasanya? Ada yang gini ya, tergantung dari ininya ya. Masih ingat nggak zaman dulu ya, ada yang menyentuh garis, ada yang mengapung gitu ya, dia bisa begini, begini ya. Nah, itu bentuknya ya. Persamaan zaman bahula ya, yang kalian difaktorkan apa tuh dulu ya? Nah, terus ada juga fungsi kalau tadi kan bergantung kepada satu variabel. Nah, ini bergantung pada lebih dari satu variabel ya. Contohnya fungsi-fungsi yang seperti ini. Ya, A dengan L dikali W. Ini A itu luas permukaan ya. Ini sama aja dengan luas permukaan ya. Kalau kalian kan A itu sama dengan panjang kali lebar. Ini longnya ya dikali width gitu ya. Ini long kali width kali height itu apa volume ya. Kalau kita kan nyebutnya panjang kali lebar kali tinggi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah bicara 3 variabel di sini ya, ada panjang kali lebar kali tinggi. Berarti pasti oh ini pasti 3D. Maaf ini pendek saya jadi nggak enakan gini ya, nulisnya jadi marang-mereng nih. Oke. Jadi kalibrasi dulu nih. Jadi kita bisa menggunakan persamaan itu ya. Ini untuk memplotting fungsi dua variabel ke grafik 3D harus ada penambahan sumbu Z tadi ya, tegak lurus terhadap sumbu lainnya.
Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang gini ya, X sama Y-nya ke sini gitu ya, X sama Y-nya, entah X-nya yang mana Y-nya yang mana gitu ya, biarnya tegak lurus dia ke atas gitu ya. Tergantung sih, kalau di Unity kan memang bisa diubah-ubah, dirotasi ya, bisa kita lagi memandang yang dari sisi mana. Oke, ini udah 7.15 karena sangat mengganggu ini ya yang terlambat datang. Soalnya saya lagi pakai Pentep jadi susah meng-add meeting. Nanti yang datang berikutnya tidak akan saya admit ya. Baik. Nah, ini juga ada fungsi kayak gini ya, eksponen dan perpangkatan. Mungkin masih ingat ya. Ini yang sering dipakai ya. Kalian kan kuliah apa? AI ya. Ada yang begini-begini pasti ya akan menemukan eksponen gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini perpangkatan, kalau A-nya 2 berarti nanti terbentuk grafik yang seperti ini ya. Kayak gini. Karena kalau misalnya A-nya 2 nanti X-nya kan naik, X sama dengan 1 berarti 2, X sama dengan 2 berarti 4 gitu kan ya. Terus ya X sama dengan 3 berarti X-nya 8 dan seterusnya, makanya grafiknya dia naik ini ya. Jadi grafik eksponensial, tidak seperti yang tadi. Kalau tadi kan garis lurus, terus ada lagi yang kayak gini gitu ya. Nah, yang ini eksponensial. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Terus kita juga bisa menyederhanakan persamaan. Oke, coba ini Anda sederhanakan, kira-kira gimana nih? Boleh ini ya, boleh apa, tulis coba di sini, pakai anonetnya, dipakai teksnya. Siapa yang mau jawab nih yang nomor 1? 1 kira-kira X-nya berapa ya? Coba. Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Ayo. Oke, kata Reza X-nya 3. X-nya 3. Gimana caranya? Boleh 3X ditambah 2X, Reza terus boleh 22. ini dipakai anonetnya, coba tulis di sini. Oh, Lihat aja slide saya, sok. bentar. Di mana Bu ininya Bu? Di atas. Kalau di komputer Atas. sih di atas atau di bawah? Di atas. Diperbolehkan anonet. Kalau pakai handphone ada kayak apa tuh? Oh iya ada Bu. Ada ya. Jadi kan 3X Boleh pakai teksnya, boleh. Kalau itu terus terlalu indah tulisannya. Hardcore. bentar Bu. Pakai teks aja Bu. Pakai teks aja boleh. Kayak gini Bu. Sip. Oke, sip. Itu ya, X sama dengan 3. 3X plus 2X. Nah, dia pisahkan ya, jadi pindah ruas ya. Yang kanan pindah ke kiri, semua yang tidak mengandung X dikekanankan gitu kan ya. Jadi X sama dengan 3. Oke, ini solusinya ya. X sama dengan 3. Betul ya. Oke, terus kita clear ya. Maaf ya, di clear. Yang nomor 2, siapa nih nomor 2 yang mau jawab? Silahkan. Atau saya random. Boleh jawab di sini. Masih ingat caranya? Oke, ada lagi jawabannya. Oh, bukan menjawab ternyata ya. Izin keluar dulu, suaranya hilang. Coba
Miftahul. Mana Miftahul? Miftahul Hafiz. Ya, Bu. Coba dikerjakan yang nomor 2. Yang ini nih. Pakai teks ya. Ya, Bu. Sudah? Miftahul sudah? Masih in progress? Yang lain boleh sambil mencoba ya. Siapa tahu di Oke, boleh silahkan Satrio. Makanya Satrio mau mencoba. Langsung ditulis aja di Anonet. Baik, Bu. Pakai teks aja ya Satrio.
Sebentar buat persederhanaan yang pernya, Bu. Iya, Kayaknya ada yang salah deh. nggak apa-apa. Sebentar. Ini. Silakan Novia. Boleh naik ke atas nih. Nah, iya ke situ boleh. Mungkin gitu, Bu. Oke, gitu ya. 6x sama dengan min 6x per 3 gitu ya. Kayak gini kali ya. Oh iya, di sebelah aja Kakak masukkan sama 11 ya per 3 juga, Bu. Ini Ada dua-duanya. min 6x ditambah 11 ya gitu. Iya, Per 3 gini. iya betul. Oke. Kita lihat solusinya ya. Ya, ini solusinya nih. Ternyata yang paling sederhananya adalah ini ya. Iya. Y sama dengan 19 per 33 X. Mulai salahnya di mana? Nah ini apa namanya dikali 3 semua Oh, nih. dikali 3 semua. Bisa Jadi juga begitu. pernya hilang. Dikali 3 semua pernya hilang. Makanya dia jadi 3Y dengan bla 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 gitulah. Ya, Y sama dengan 19 per 33. Ya. Ya, Bu. Ternyata ini ya apa namanya pelajaran zaman dahulunya udah kuliah jadi banyak pada lupa-lupa ya. Iya, Bu. Terima kasih ya sudah mencoba menjawab. Good Ya. job. Ya. Oke, yang nomor 3 gimana nih? Saya maaf ya, saya clear all drawingnya ya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nomor 3, nah ada yang bisa nggak? Aku jawab mah jadi 1/1, 1 sama dengan 1, Bu. Ya, sama aja. 1 sama Jawabannya dengan? true. Jawabannya sama istilahnya, Bu. 1 Istilahnya dikali sama. X. Oke. Kita lihat ya jawabannya ya. Sama, ternyata inilah. Kita salah aja. Ya, salah Y sama ternyata. dengan 2X. Memang ini saya zaman dulu matematika dasar. SMA kan kita ngerjakan gini-gini ya. Dan saya kalau udah ketemu kayak begini nih paling gak suka. Paling gak suka, ternyata gak sesederhana itu ya. Jadi hasilnya adalah ini. Ya ini cuman mengingatkan kembali tentang matematika dasar dulu ya. Seperti soal sederhana taunya jawabannya menyebalkan gitu ya. Sering banget kan kita dulu terjebak ya ketika jawab soal maths ya. Oke, itu mengenai persamaan ya. Lalu yang ini pasti kita pakai di game gitu ya. Tapi tak ada tapinya nih. Kan kalian pakai Godot ya. Tenang, kalau pakai Godot udah ada engine-nya. Selalu manis di akhir ya. Udah ada engine. Jadi di Godot itu insya Allah lebih mudah ya. Tapi kalau kalian bikinnya di Java, kayaknya nggak gitu deh ya. Kalau di Java memang hardcore banget ya, coding banget. Nah begitu juga trigonometri. Oke, siapa yang pelajaran favoritnya di matematika adalah trigonometri? Ada nggak? Boleh acungkan tangan.
Seru nih kayaknya nih kalau suka. Bu, saya favorit banget loh Bu trigonometri. Pada ketawa-ketawa kayak yang males gitu ya ketemu lagi. Tapi enggak ya, trigonometri itu menyenangkan sebetulnya ya. Dan best friend ya. Sangat digunakan di game ya. Jadi kalau kita pakai engine sebetulnya udah jadi tinggal pakai. Tapi secara dasarnya itu pasti trigonometri gitu ya. Jadi di sini kita yang paling dipakai itu adalah Pitagoras. Masih ingat ya Pitagoras? Yang segitiga itu ya. Yang kayak gini ya, menentukan sisi miring gitu kan. Pasti itu dipakai. Nah, kalau di game AI ini digunakan untuk menggerakkan tokoh ya. Tokoh apapun itu. Nah, trigonometri ini berguna untuk perhitungan loss ya, line of sight gitu ya. Oke. Bentar ya, ini katanya Erik udah masuk. Tapi Eriknya nggak muncul nih. Oke, bilang sama Erik sudah ya. Nah, jadi trigonometri digunakan sekali ya, karena ini untuk perhitungan loss atau line of sight ya. Untuk collision detection, apa collision detection ada yang tahu? Collision detection apa? Collision detection, collide gitu ya, collide tubrukan ya, mendeteksi tumbukan gitu ya, kayak ya nanti kita juga bahas ya, kayak misalnya kalau ada rumah, anggap aja begitulah rumah ya, ini ada rumah, ada dinding, nah ini anggaplah dindingnya. Si tokohnya itu nggak akan nabrak dinding karena di sini ada collision detection. Itu ya. Kalian pernah lihat nggak animasi bola mantul? Gitu kan? Nah, dia berada di dalam bounding box ini kita sebutlah sebagai bounding box ya. Jadi bolanya mantul. Nah, kalau kayak gini mantulnya di situ terus ya. Nah, ini kan juga ada jarak ya tuh ya. Nah, kita menghitung jarak seperti itu. Ya ada sisi miring. Berarti trigonometrinya sangat bermanfaat di situ ya. Untuk pathfinding ya, pathfinding juga kita menggunakan trigonometri. Tapi pathfindingnya yang sederhana ya, bukan yang ada ininya, ada obstacle-nya. Kalau obstacle itu kita sudah menggunakan algoritma pathfinding, kita pakai searching. Oke, apa saja sih algoritma searching yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Ayo AI-nya. Lupa ya. Kan di AI itu ada reasoning, searching, apalagi learning, satu lagi apa? Saya juga mendadak lupa jadinya. Salah satunya ini searching, dipakai di pathfinding. Kayak apa? Contohnya, kalian pernah belajar ini ya? BFS, apalagi? DFS, apalagi? Dijkstra, gitu ya? Apalagi? Astar, ibu udah lupa. Belajarnya 10 tahun yang lalu. Itu sangat bermanfaat. Jadi kalian bisa pakai itu ya. Banyak ya, tidak hanya itu ya. Ada juga Monte Carlo ya. Pernah dengar Monte Carlo? MCTS, sorry, salah. Monte Carlo Tree Search. Nah, itu ya. Itu adalah tugas akhirnya siapa ya? Itu anak bimbingan saya lupa namanya. Itu dia pakai Monte Carlo Research supaya si tokoh lawan bisa menemukan jalan keluar gitu. Jadi itu tuh bikin game cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan mencari jawaban. Kayak kalian seneng nonton ini enggak sih? Kok saya jadi malu gini ya ngomongnya, Running Man. Reality show.
Korea? Enggak ya? Cewek biasanya suka nonton. Jarang, Bu. Jarang ya, tapi tahu ya suka ada yang kejar-kejaran. Terus si punggungnya ditarik geningan ya, Ya, Bu, dicabut tahu. ininya namanya. Nah kalau di game itu, saya senang nonton Running Man ya. Jadi si TA-nya itu gamenya itu mirip kayak gitu kejar-kejaran. Jadi kita jadi tokoh yang ngejar ya, 2 orang sama lawan. Nah lawannya itu NPC. Nah jadi si player yang kita mainkan dan NPC yang dirancangkan oleh mahasiswa bimbingan ya, itu mengejar yang kayak tadi Running Man gitu, orang-orang yang membawa jawaban. Seru ya. Pelajaran apa coba ini? Ternyata sebenarnya hanya pelajaran matematika. Jadi nanti dikasih soal matematika gitu ya, misalnya ya, yang paling mudahnya itu 1 tambah 1 sama dengan gitu kan ya, 2. Oke, langsung ini dia ngejar jawaban. Yang pegang jawaban 2, si ini juga sama. Yang pegang jawaban 2 siapa? Dikejar. Cepet-cepet sama NPC. Kalau NPC duluan kita kalah. Kalau kita yang duluan NPC kalah gitu. Nah nanti si NPC itu ngejarnya gimana? Dia pakai Monte Carlo Research. Dia nyari gitu. Ya di ini aja ya, cari-cari aja masalah ya, karena buat TA kan cari masalah ya. Jangan nyari masalah di pengkolan aja. Kalau itu urusannya sama preman bahaya. Gitu ya. Jadi cari-cari masalah, ya kita nyari dulu gamenya apa ya, oh oke, gamenya gini aja, karena saya dulu lagi senang nonton Running Man, kita bikin kayak gini, anaknya oh iya bener-bener Bu. Terus akhirnya saya bilang kita mau coba nggak nih Monte Carlo, karena belum pernah ada dalam sejarahnya di jurusan kita gitu ya pakai MCTS, dan baru dia seorang gitu ya, dan belum ada lagi yang pakai MCTS gitu. Kalau kalian berminat ya silahkan gitu digunakan untuk memecahkan masalah yang lain gitu ya. Oke, jadi gamenya kayak labirin gitu, si NPC-nya lari di dalam labirin, ngejar-ngejar si player jawaban. Nah player jawaban gimana dong algoritmanya? Ini kan juga mesti lari ya, ngumpet, lari. Nah itu dia hanya menggunakan ini aja, sederhana, nggak pakai AI betulan, pakai trigonometri gitu. Oke, nanti adalah materi kita di next week mungkin, atau nanti setelah UTS ya, chasing and evading gitu ya, nama materinya chasing and evading, mengejar dan dikejar gitu. Jadi materinya game itu kayak gitu-gitu ya, mengejar dan dikejar. Oke, jadi itu ya, kebanyakan AI itu sangat tergantung pada matematika ya. Sebetulnya itu ilmu-ilmu dari statistik kan, matematika, statistik yang keren itu jadi AI gitu ya. Statistik yang jelimet jadilah AI. Oke. Nah, tadi kita bicara loss ya, line of sight ya. Nah, ada race, ada line segment ya. Nah, kegunaan trigonometri itu adalah tadi race and loss ya, line of sight. Kalau race kayak cahaya gitu ya. Kalau cahaya atau rays itu adalah garis dengan satu endpoint. Kayak kalian misalnya lagi diem di gedung IF gitu ya, di musola IF itu kan view-nya ini ya, jadi kangen ini ya, jadi kangen kampus ya. Kalian berdiri di dalam musola IF gitu ya, lihat menatap jendela, aduh ini puitisnya, sambil menatap jendela angin sepoi-sepoi gitu ya. Memandang kemana? Misalnya lurus ke sana. Pandangan kalian lurus kemana, ke depan, entah sampai mana berakhirnya, kan nggak tahu. Gitu ya, mandang jauh gitu ke sana, sampai bermana berakhirnya kita tidak tahu gitu ya. Pokoknya yang kelihatan oleh mata aja. Nah itu adalah ray. Gitu ya. Jadi kayak cahaya, nggak ada dua endpoint, tapi garis aja gitu ya, dengan satu endpoint kayak mata kita kalau memandang gitu ya. Kayak ginilah kalau tokoh ya, misalnya top down view ya, ini kepalanya nih, rambutnya nih ya, terus
ini badannya gitu ya, anggap aja lah gitulah ya. Dia lagi ke sana nih mukanya. Nah, ngarahnya ke sana liatnya. Nah, itu kan raise. Kita kalau misalnya kita klik sini ya, klik tokohnya mesti gimana? Muter ya, mesti muter. Kalau kita suruh ke sini, maaf ya meleset ya, maklum ini pennya mesti dikalibrasi lagi nih. Kalau kita klik di situ dia misalnya suruh jalan nih, apa dia bakal jalan tek 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 tek, jadinya jalan mundur kayak kepiting gitu ya. Kalau wajahnya nggak diputer ya, raise-nya dibenerin dulu kan, muter dulu wajahnya, sini berapa derajat, baru jalan gitu kan. Tapi kalau nggak diputer wajahnya ya dia jalannya jadi mundur miring kayak kepiting gitu kan, wajahnya ke depan. Masa jadi begitu kan, nggak lucu ya. Oke, jadi sebetulnya yang kayak gini-gini tuh bermanfaat untuk estetika ya, gitu ya. Dan banyak hal lagi sih sebetulnya ya. Nah, terus ada lagi kalau garis itu adalah didefinisikan oleh dua buah endpoint ya. Jadi ada titik awal kayak gini ya, lalu ada titik akhirnya. Nah, masih ingat vektor? Pelajaran fisika itu ya, zaman dulu ada besaran ada vektor. Mungkin kalau di AI kalian definisinya vektor itu apa ya, diadopsi gitu ya. Nah, kalau di sini vektor benar-benar vektor gitu ya. Nah, di sini kita misalnya lihat nih ada titik P 1,7 dan P2 7,5. Oke, arah vektornya kemana? Nah, ke sini ya arah vektornya. Ini ada panah kan ya? Ini arah vektor. Gitu ya, ada besaran, ada arah. Nah, besarnya mana? Besarnya adalah ya kalian bisa cari dengan cara again and again, anggap aja lurus ya, Pythagoras gitu ya. Oke, nah sekarang gini, kalau misalnya kita bicara tadi arah wajah ya, arah wajah. Arah wajah kan nggak ada besarnya kemana, tapi dia yang penting arah gitu ya, yang penting arah nih. Kalau race itu panjangnya infinite, yang penting kan arahnya ya, yang penting arahnya. Nah biasanya ini kita definisikan apa diekspresikan dengan sebagai normalisasi vektor. Nah gitu, katakanlah gini lah, saya nggak pedulilah dia besarnya berapa nih P1 sampai P2, yang penting arahnya, gitu, yang penting arahnya kemana. Oke, kita bisa pakai normalisasi vektor untuk menentukan itu. Karena yang kita ambil itu adalah hasil normalisasi vektornya. Begitulah kira-kira ya. Nah, untuk Pythagorasnya sendiri, ini bisa dipakai untuk yang ini ya, panjangnya dari garis P ya. Ya, yang kayak biasa lah rumus Pythagoras mah apalagi sih ya. Selain yang ini, nih. Sisi miring adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya, diakarkan. Kegunaan dari teorema Pythagoras, contohnya nih, saya ada posisi pemanah nih ya. Gitu ya, pemanahnya ada di 8,4. Kita pakai ini dulu ya, pakai sistem koordinat yang biasa ya biar nggak pusing ya. Belum dulu pakai yang 0,0-nya di kiri atas ya, tapi kita pakai yang biasa dulu ya. Oke, jadi misalnya pemanahnya ada di 8,4 ya. Terus targetnya, nih target di 2,1. Nah gini, sekarang ceritanya gini. Kalian kalau main game ya, misalnya nih, ini misalnya ada tokoh di sini. Ya, dia mau mana? Ada musuhnya tuh di sini. Cuman kelihatan kepalanya doang gitu ya. Kelihatan nggak gambar saya? Di ujung bawah kiri dan kanan atas ya. Oke, kalau dan ini misalnya dia beda pulau. Ekstrim ya. Beda pulau. Oke, kira-kira mau dipanah nggak? Kejauhan, Bu. Nah, itu kejauhannya. Tuk, kemana
kemana lagi panahnya juga ke situ ya. Ini jauh banget ya, nggak akan pernah nyampe ke sini. Panahnya paling ke sini, nggak akan pernah nyampe seumur hidup ya, seumur hidup game. Artinya apa? Buang-buang armor gitu ya, buang-buang senjata ya. Sementara si panahnya tuh dihitung ya, ada berapa yang kebuang gitu ya. Musuhnya masih jauh. Nah, jarak panah juga kan ada ya hitungannya ya. Misalnya panah ini akan kena kalau berapa unit pixel gitu ya. Nah, oleh sebab itu supaya apakah kita bisa menghitung enggak ya gitu ya. Apakah si panahnya akan nyampe ke sini atau enggak? Ya kita harus hitung dulu. Ini jaraknya berapa? Gitu ya, jaraknya berapa? Apakah layak untuk kita panah atau enggak? Dan kalau misalnya oke, masih layak gitu ya, jaraknya masih layak panah ataupun tidak layak panah, misalnya agak deket gitu ya, kita harus tahu dulu si panah itu maksimum tembaknya, jarak maksimum tembaknya berapa gitu. Jadi jangan sampai atau bukan panah kayak game inilah, game apa ya, space shooter gitu ya, space shooter. Pesawatnya di bawah nih, anggap aja ini pesawat ya. Gitu. Dia nembak, tahu kan yang kayak gitu? Terus di atas tuh ada musuh. Nah, ini tembakannya akan sejauh apa? Kalau mau dibikin susah, ini sebaiknya sih dikasih jarak tembak segini aja misalnya. Ya itu untuk level bisa, tapi kalau mau dibikin mudah, misalnya level 1 yang mudah jarak tembaknya sampai ke atas. Nah, begitu naik level jarak tembak, malah jadi, sorry. Begitu naik level jarak tembaknya agak berkurang misalnya, bisa aja ya, kayak gitulah kurang lebih. Ya kita balik lagi ke pemanah ya. Nah, supaya tahu nyampe nggak nih panahnya ke si target. Nah, kayak gini. Berapa ya jaraknya? Nah, kalian bisa pakai Pitagoras gitu ya. Ya tadi katanya berapa nih? 8,4 sama 2,1 ya di sini ya. Ini adalah 8,4. T ini adalah 2,1. Nah, jadi tinggal itu aja kan gampang ya. Cari aja dulu DX, cari DY. DX itu gimana? Ya ini ya. Yang ini ya. Kan kita perlu itu ya. Cari DY. Kalau gitu DX-nya berapa? Tinggal diselisihkan aja X-nya 8 dikurangi 2 sama dengan 6 ya. Terus Y-nya kita selisihkan juga 4 dikurang 1, 3. Oke, berarti jarak T ke A itu adalah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarkan. Udah sesimpel itu. Gampang banget kan? Berapa kira-kira? 36 ya. Ditambah 9 berapa nih? Saya lagi males ngitung. Berapa? 3/5 bukan Bu? 3/5. Oke, kita 3/5 gitu ya. Saya nggak ngitung ya, yang penting ada nilai dulu. 3/5 cukup nggak? Panahnya nyampe nggak? Menembak si T nggak kalau segitu? Karena tadi katanya panah itu jangkauannya 10 pixel, 10 unit ya. Ternyata percuma ya ditembak-tembak ya kalau nilainya 3/5. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Nah, terus masih ingat ada fungsi trigonometri lainnya yang ini? Masih ingat ada sin, cos, tangen. Kalau saya dulu ngapalinnya sin, demi, cos, sami, tangen, desam. Sama enggak rumusnya? Sin demi, depan per miring. Gitu ya. Nih, yang ini kan sudutnya ya.
sin demi nih, sin demi depannya si ini, depan per miring, kos sami, samping per miring, tangan desam gitu ya, depan per samping, ya. Pakai rumus ini. Manfaatnya untuk apa sih? Nanti ya kita bahas di slide berikutnya. Oke, intinya kita ingat-ingat lagi. Nah, oke, kita bicara vektor tadi ya. Vektor ini banyak digunakan dalam game AI ya. Vektor untuk menghitung arah tembak agent ya. Vektor are your friend gitu ya. Jadi jangan musuhan sama vektor ya. Oke, misalnya gini. Kenapa sih perlu ya belajar vektor? Masih ingat resultan vektor nggak? Pelajaran SMA dulu. SMP ya? SMP ya resultan vektor ya? SMP apa SMA saya lupa. Yang kayak gini, misalnya si Ujang bergerak ke kanan, si Meni bergerak ke atas. Ya. Resultan vektornya yang mana? Kalian kan biasanya akan gambarkan begini ya. Proyeksikan si Ujang, proyeksikan gerakan si Meni, tarik. Nah, itu kan resultan vektornya ya. Nah, itu bermanfaat untuk apa? Kayak gini ya. Ini ada titik ya. Ini P ini adalah titik akhir dari si tokoh ya. Kalian pernah nggak misalnya gini, ngisengin game gitu ya. Misalnya gini ya, saya gambarin dulu. Kalian tuh jalan misalnya ya, jalan ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Kayak gitulah kurang lebih ya. Terus ada musuh. Si musuh itu misalnya katakanlah di sini. Collide nih sama jarak sama area patroli musuh. Misalnya ini area patroli ya. Kan ada tuh ya yang musuh-musuh yang dia akan tergenerate ngejar kita kalau kita masuk ke area patrolinya. Ada game yang kayak gitu? Ya, ada ya. Nah, kita kan jalan ke sini ya pertamanya. Terus pas vektor kedua terdeteksi tuh. Terdeteksi katakanlah si musuhnya masih jauh ya kayak gini. Wih, si itu kejar gitu kan ya. Ada maling, istilahnya gitu kan. Nah, kan dia akan ngejar gitu ya, ikut-ikutan ngejar, ngambilin bekas jejak kita, ikut kejar, padahal dia nggak usah pusing-pusing kan, kita terakhirnya ada di sini. Kenapa enggak dia langsung aja kejar ke situ? Gitu. Kayak gini, kayak kalian mendingan nyegat orang, mendingan ngejar orang. Satrio nih misalnya nih, woi ada si Satrio tuh, Pak Erik ya, mau nagih hutang, maaf ya. Satrionya dikejar. Satrio itu masuk ke gedung, naik tangga ke lantai 1 kan tempat kita kuliah ya. Naik tangga ke lantai 2 ke farmasi. Nah dia tuh jalan ke farmasi. Naik ke lantai 3 jalan ke informatika. Terus udah gitu Erik di bawah ini ngejar-ngejar dia gitu ya, ngejar-ngejar dia. Nah Erik mendingan nungguin di gerbang di lantai 1 atau ikutan ngejar ke atas? Ikutan aja ya Bu. Ikut-ikutan. Nah berarti Anda nanti kalau misalnya si Satrio cuman ngecoh, Satrio tuh naik ya, kan tangga itu ada yang deket ini ya, yang deket pintu keluar ya, yang sejajar sama ruang kepala lab. Iya. Gitu. Nah Satrio itu jalan ke situ, tangga itu dari lantai 1 ke 2, terus dia naik ke farmasi kan, jalan ke itu, ke arah yang TU, naik tangga, muncullah di depan ruang TU, jalan lagi ke arah kepala lab, turun lagi. Anda mendingan nyegat di mana? Dia puter-puter gitu doang. Jadi cuman ngecoh aja gitu. Ya udah we diem aja we. Nah gitu kan. Tungguin. Nggak ada kerjaan. Intinya perpindahannya Satrio itu udah ngos-ngosan sampai naik lantai 3, 0 perpindahannya. Ternyata balik lagi ke tangga yang di bawah. Gitu. Tangga yang di bawah yang sejajar sama
ruang kepala lab. Oke, kalau ada orang yang nonton video kuliah kita, mereka nggak ngerti ya, karena nggak ngerti gedung kita ya. Kayak gitu. Jadi Erik mendingan nangkring aja kan di tangga itu. Wah, si Satrio kabur nih. Lari-larian ke atas, terus Erik dengan manisnya nunggu di tangga bawah. Pas balik lagi Satrio, si Erik di situ. Balik lagi ke atas, dia nggak akan ngaruh, toh pintu keluarnya udah dijagain sama Erik. Nggak bisa kabur dia. Nah itu vektor resultan. Jadi kalau istilahnya kalau kita putar-putar gitu ya, kayak si ini, muter sana, muter sini, muter sana, balik lagi ke sini. Perpindahannya kan tidak ada gitu ya. Jadi Satrio itu udah ngos-ngosan ke sana kemari, toh balik lagi ke tempat yang ada Erik lagi nangkring. Perpindahannya tidak ada, muncul di situ. Cari aja resultan vektornya gitu. Jadi Erik daripada lari-larian, mending hitung aja resultan vektornya. Pasti Satrio ada di situ gitu. Kurang lebih ya, seperti itu. Tapi lumayan kali ya lari-lari Satrio turun 1 ons gitu ya kiloannya. Oke, gitulah ya. Nah, oke, terus gimana untuk menghitung nilai akhirnya? Karena tadi kan udah lari-larian ya, udah lari-larian nih kayak gini ya. Kebetulan ada di gambarnya nih ya, jalur lari Satrio gitu ya. Ngitungnya gimana? Bahwa nanti terakhirnya ada di sini daripada belok-belok gitu ya. Jadi Erik tuh harus nangkring aja di sini tungguin gitu ya. Pasti nanti ke situ. Ya, jadi titik-titik tadi yang bulak belok itu kita ambilin nilainya. Oke, jadi yang ini misalnya ya min 5,5 kemudian dia lari kan di situ ya. Pokoknya ini ajalah titik-titiknya ya. Titik-titik dari vektor tersebut. Nah, kita bisa pakai penjumlahan vektor gitu ya. Jadi ternyata sesimpel itu aja. Oke, pakai penjumlahan vektor. Nah, untuk nilai X-nya, nilai akhir X-nya adalah kita jumlahkan tadi ya. Min 5 tambah 0 tambah 13 tambah min 4. Ternyata hasilnya adalah 4 ya. Y-nya 5 ditambah min 10. Sebentar, ada yang error nih. Mahasiswanya ada yang error mau masuk lagi. Oke, ya. Ayu error nih ininya. Ya, udah. Nah, welcome back Ayu. Jadi Y-nya ini kita jumlahkan hasilnya 5 gitu ya. Jadi ternyata nilai X, Y-nya itu adalah di 4,5. Udah kata Erik, ngapain Satrio capek-capek, gua tungguin aja lah di 4,5. Nanti dia balik ke sini. Paling Satrio kaget gitu kan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk arah vektornya gimana? Masih inget ya cara menggambarkan resultan vektor? Karena tadi kan udah puter-puter. Kalau zaman dulu fisika kan kita gini ya, misalnya punya 2 vektor gitu ya. Resultannya mana? Anda kan kasih, proyeksikan gitu kan ya, terus oke ini arah resultan vektornya. Terus kalau misalnya bulak-belok gimana? Ke sini, misalnya ya vektornya ada ke sini, ada ke sana. Apakah mau diproyeksikan kayak begini lagi, ya itu juga silahkan, terserah ya. Tapi kalau saya akan cari jalan yang paling mudah, yaitu resultan vektor itu tinggal ngambil aja titik akhir dan titik awal ya. Titik awalnya kan di sini, ini titik akhirnya. Jadi tek, ini resultan vektornya. Gitu ya. Jadi ini juga sama kan, udah panjang-panjang ke sini segala macam. Resultannya yang mana? Nih aja kita ambil titik awal dan titik akhir. Tek, oke itu resultan vektornya. Kayak gitu. Jadi ini jawabannya tuh ya. Sama ya. Secara kalau misalnya saya punya dua vektor, nah ini disebut vektor yang sama ya. Karena arah dan besarnya bernilai sama gitu ya. Meskipun dia ada bergeser sedikit gitu. Tapi kalau di game tetap itu diperhitungkan ya. Oke, nah
Sekarang kita menghitung besar vektor. Besar vektornya berapa? Nah, sekarang tinggal nyari. Tadi koordinatnya udah dapat 4,5. Arahnya udah tahu. Maaf ya. Panjangnya gimana? Ya, lagi-lagi kita pakai Pitagoras ya. Ini panjangnya 6,4 gitu ya. Nah, sekarang kita nggak terlalu pengen tahu itu sih. Yang penting saya tahu wajahnya, arahnya kemana. Jadi kayak anggaplah Erik ini penembak ya, penembak gitu. Pura-pura ya. Satrio udah puter-puter kemana-mana. Tapi kan Erik punya ini ya, punya senapan, sniper dia ya. Nggak usah dikejar-kejar kan Rick ya kalau sniper ya. Cukup tembak aja dari jauh, jeder gitu ya. Aduh maaf ya, bukan bermaksud ya. Nah, Erik cukup nangkring di sini aja kan. Gitu kan. Tinggal ini jangan Satrio, saya nggak tega ya. Goblin ya. Ada goblin di situ ya. Satrio mah lagi kuliah belajar, dia anak baik ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Erik ini punya dendamnya sama goblin ya. Apa Tembak, hubungannya terus? ditembak ke situ. Kan nggak usah dikejar ya Rick ya. Yang penting arah wajahnya. Nah, arah wajah Erik nih mesti kemana? Tadi ingat yang race tadi ya. Nah, kita bisa pakai normalisasi vektor. Oke. Kan kita udah tahu magnitude-nya nih ya, panjang vektornya 6,4 ya, 6,4 sekian-sekian. Si goblin itu ada di 4,5 gitu ya. Nah, berapakah nilai normalisasi vektornya? Nah, nilai normalisasi vektor kan yang dia arahnya akan tetap ya. Ketika vektor dinormalisasi tuh ya ini ya. Ketika vektor dinormalisasi arahnya tetap gitu ya, arahnya tetap. Namun besarnya dihitung ulang menggunakan unit satuan panjang. Yang penting arahnya gitu ya, arahnya. Jadi nanti apa namanya ginilah, ini manfaatnya untuk kayak gini. Misalnya kalau kecepatan peluru gitu ya, kecepatan peluru atau kecepatan jalan zombie atau apapun itu ya, biasanya tembak-tembakan mah zombie ya. Ini misalnya saya punya ini ya, ada zombie di sini ya. Ini zombie. Zombie yang ngejar atau orang ya? Orang kali ya yang dikejar zombie ya, salah ya, zombinya ini. Ini zombinya. Terus ini tokohnya. Ini ya, ini tokohnya. Nah, lihat. Oke, katakan itu 5 langkah ya. 5 langkah. Terus saya punya lagi satu lagi dunia masih sama. Gini ya, beda lagi gitu ya. Ini zombie agak jauh kali ya di sini ya. Jangan, kan dia sama ya di sini ya. Ini tokoh. Nah, gitu ya. Tapi di sini kan jaraknya agak jauh ya. Nah, saya ingin gerakan zombie misalnya dia itu bergerak 5 langkah saja. Jadi kalau misalnya si gambarnya itu diperbesar, ini diperbesar ceritanya ya. Oke, diperbesar itu maksudnya di zoom atau apalah gitu ya, atau layarnya yang di resize gitu ya. Pokoknya zombie jalan ke tokoh itu 5 langkah. Lihat deh, kalau yang atas ini jalannya ngebut ya. Yang ini ngebut ya. Loncatnya ngacloknya jauh kan, celok, 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 celok gitu ya 5 kali ya. Sementara yang bawah agak normal gitu ya. Nah, supaya kita mendapatkan efek ngebut yang sama, ngebut ya, apa tuh ya? Ya gitulah ya, efek kecepatan yang sama. Dia nggak peduli apa namanya, jaraknya seberapa pun itu, yang penting saya pengen mendapatkan efek kecepatan yang sama gitu ya. Yang penting arahnya ke sana. Nah, makanya kita pakai ini, normalisasi vektor. Jadi sebetulnya manfaatnya untuk itu juga gitu ya. Nah, ngitungnya gimana? Oke, ini rumusnya jadi acak-acakan. Nah, ini rumusnya ya. Kan tadi kita udah ngehitung nilai X sama Y ya. X-nya itu 4,
Y-nya itu 5. Magnitude-nya adalah 6,4. Jadi ini nilai koordinat-nya X atau Y, lalu ini nilai magnitude-nya. Maka inilah normalisasi vektornya. Gitu ya. Sebetulnya kalau pakai Unity, saya pengen nunjukin ini gitu ya, tapi ya nanti kita lihatlah di Godot ada zombie-zombian juga nggak nih. Biasanya kalau di Unity kan banyak tuh contoh zombie gitu ya. Ngambilin aset zombinya itu ada gitu ya. Aduh alamat webnya apa saya lupa, tapi kita bisa dapetin zombie gratisan gitu. Kayaknya apa ya zombie gratisan gitu ya. Oke. Nah tadi ya, kayaknya kok kalau pakai normalisasi agak ribet ya. Oke, kita pindahlah agak yang lebih mudah ya. Tapi kalau di Unity itu kepake banget ya normalisasi vektor tadi. Kita ini aja deh misalnya, studi kasusnya ganti aja ya, pengen yang point and click. Jadi pengennya kayak gini. Sebentar ya, saya buka. Suara saya pasti ketutup kalau saya share screen yang tadi. Saya share-nya tanpa suara aja ya. Sebentar. Nah, udah kelihatan? Ini game RPG, temanya manasik haji, game yang saya buat berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun, 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu malah ya. 12 tahun yang lalu. RPG manasik haji. Jadi RPG teh nggak mesti itu ya, perang-perangan, tapi ini cuman prototyping. Avatarnya ya. Avatarnya dari foto asli teman-teman saya yang saya tracing wajahnya. Ini tokoh laki-lakinya, perempuannya yang tanpa ini ya. Oke, lihat beda-beda ya, ada yang powernya segini, stamina dan uang. Ini uang, banyak uang ya. Ini banyak uang tapi power dan stamina kurang. Ini uangnya sedikit tapi power dan stamina bagus. Gitu ya, yang ini miskin. Tapi power dan staminanya bagus banget. Oke, kita pilih yang ini ya. Yang laki-laki ya. Dari tadi Erik sama Satrio aja ya. Kita kasih nama Eprian aja ya. Gantian atau ya. Oke, Eprian mau naik haji nih. Manasik dulu ya. Nah, ini petanya. Tuh ya, saya geser ya. Mekah. Ini kan prototype ya, jadi belum beres. Dan belum beres sampai sekarang saya keburu males. Saya cuman beresin Mekah aja karena pengen ngerjain pathfinding-nya sebetulnya sama crowd simulation-nya. Jadi si Minanya, Muzdalifahnya belum selesai nih. Kalau ada yang mau ngelanjutin silahkan ya. Ini Arafah belum beres ya. Terus jamnya bohongan ya. Jamnya bohongan. Tuh kan. Oke, kita ke Mekah ya, ke Mekah dulu. Oke, kelihatan nggak? Nih ya. Nih statusnya Eprian ya. Duitnya 1.000 perak ya. Kasihan ya, Anda harus cari duit di Mekah ya. Oke, lihat powernya 398 per 400, staminanya masih 400 ya. Terus ini belum ada isinya ya, masih kosong. Mestinya nanti apa nih yang ada di dalam tasnya ya. Kayak dia bawa apa, bawa kurma, bawa apa gitu-gitu lah ya. Oke, kita back. Nah ini Eprian bikin macet NPC ya. Lihat kelihatan ada yang nunggu di belakang. Itu dikasih AI. Jadi NPC-nya dikasih AI. Kalau masih nabrak-nabrak sebetulnya secara titik udah nggak nabrak, tapi secara grafis dia masih ini. Jadi kayak gini.
Kayak gini lah. Saya nggak bisa gambar di sini ya. Oh, malah di point dan klik. Oke, ini untuk point dan klik tadi saya cerita ya. Nah, point dan klik seperti itu. Gitu ya. Point dan klik, point dan klik. Jadi pakai tadi ya, untuk arahnya pakai trigonometri dan sudut tadi. Nanti saya jelasin sudutnya. Untuk apa sih? Oke, lihat ya. Kan ini saya klik ke sini, ke bawah. Wajahnya harus muter ke bawah. Nah, gitu ya. Kayak seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, oh ada yang terperangkap, masih ada bugs ya. Terperangkap di Ka'bah. Ada NPC terperangkap di Ka'bah ya. Nah, terus saya klik di sini, dia nggak nabrak karena ini saya udah kasih Astar pathfinding. Nah, itu pakai pathfinding yang tadi saya bilang ya, Astar ya. Jadi secara titik itu udah nggak error, tapi secara grafis karena kegedean dari titiknya kayak bertumpuk. Oke, sekarang lihat ya area infonya. Nah, kelihatan nggak? Aduh, ini nggak kelihatan nih. Sebentar. Tuh ya. Ini di Masjidil Haram nih, bagian kiri bawahnya berubah kan ya. Nah, ini tuh nah ini tuh berubah, misalnya Masjidil Haram. Nah, pas dia Ka'bah, ke Ka'bah dia berubah jadi Ka'bah. Nah, itu pakai collision detection. Jadi dia akan mengenali itu adalah Ka'bah gitu ya. Terus yang titik-titik ini kan ada namanya ya, ini Rukun Yamani. Terus ini Hajar Aswad nih, anggap aja gitu ya. Bukan desainer soalnya ya. Nah, ini Hajar Aswad, tuh ya, Ka'bah Hajar Aswad. Dia pakai collision detection untuk mengenali area tersebut. Jadi kalau si tokohnya collide sama area Hajar Aswad, area infonya langsung muncul kayak gitu. Ya, terus ketika dia jalan ininya berkurang tuh ya. Power sama stamina-nya berkurang. Nah, ini ada yang tahu apa? Apa coba? Jarang ngulik Masjidil Haram kayaknya nih ya. Itu makom Ibrahim ya. Anggapnya gitu atuh ya. Masa makom Ibrahim begitu Bu? Ya, anggapnya atuh ya. Orang berkerumun di situ ya karena pengen lihat. Nah, NPC-nya juga disematkan algoritma yang sama tapi bisa mengantri gitu ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, point dan klik. Terus di sini sebetulnya juga ada minimap yang belum selesai. Nah, ini ya. Kalau diklik kayak gini. Kita back. Tuh ya, ini ada mapnya. Terus di bawah ada jam bohongan. Tapi ini jalan sih, maksudnya setiap dinyalain pasti jamnya jam 11:30 siang. Karena pikirannya kita tuh kalau jam 12 siang kan istirahat ya. Istirahat makan siang. Jadi kita tuh kayak pengen setting 11:30 yuk biar bentar lagi istirahat makan siang gitu. Nggak ada yang spesial sih sebetulnya. Sangat random ya. Nah, itu untuk poin dan kliknya ya. Kayak gitu ya, poin dan klik, poin dan klik. Nggak pakai engine. Jadi ini saya bikinnya kan pakai AS3. Jadi benar-benar coding gitu ya. Untuk mendapatkan pergerakan itu benar-benar coding, semuanya coding. Gitu kira-kira. Nah, gimana caranya? Ya pakai trigonometri gitu ya. Pakai trigonometri. Jadi kalau misalnya si tokoh tadi kan saya klik gitu ya di sini ya. Yang ini nih kita klik. Oke. Bentar. Jadi ada ke situ. Saya pakai animate aja. Nah, ini ya. Si tokohnya saya klik ke sini. Nah, apa yang terjadi? Ya itu kita harus cari sudutnya gitu ya. Oke, untuk mendapatkan kecepatan jalan tadi, misalnya gini, si tokoh harus jalan, ya. Kalau di Godot kalian nggak mikirin kayak gini-gini lagi, ini bener-bener
turun banget ke coding yang manual gitu ya. Logikanya kayak gini, si tokoh nih, saya mau kasih dia kecepatan ya, berjalan Vx-nya itu 5 ya. Oke, dia jalan ke arah sumbu X 5. Terus Vy-nya juga saya mau kasih kecepatannya 5. Oke, sejauh ini baik-baik aja. Ketika dia jalan ke arah kanan kiri dia masih 5, ketika dia jalan ke atas ke bawah dia masih 5 piksel ya. Tapi apa yang terjadi ketika saya tekan 2 panah ya, tekan keyboard itu kan ada panah kanan kiri gitu kan ya. Nah, saya tekan 2 arah panah ke atas atau ke bawah dan ke kanan. Nih yang ini saya tekan, berarti dia jalannya ke sini kan, gitu ya. Ternyata V-nya itu tidak lagi 5. Berapa kira-kira V-nya? Ini adalah resultan ya. Anggap aja gambarnya lah itu ya. Ini adalah resultan vektor gitu. Jadinya jalannya nggak lagi 5, tapi adalah berapa kira-kira? 5/2 gitu. Jadi kenapa 5/2? Dari sini ya, 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu kan ya. 50 ya, akar 50 ya. 5/2 gitulah anggap aja ya. Saya lupa berapa tuh, akar 50 berapa? Benar nggak 5/2? Anggap aja begitulah ya. Jadi ngebut gitu. Jadi jalannya nggak 5 piksel lagi. Nah, sementara saya pengen ke arah manapun dia berjalan, dia arah kecepatannya selalu 5. V kemanapun selalu 5. Mau Vx sama dengan 5, Vy-nya sama dengan 5, bahkan Vr-nya pun harus 5. Kemanapun harus 5. Berarti apa yang harus kita hitung? Supaya kecepatannya selalu sama 5, saya harus pikirkan supaya nggak ngebut tadi ya, ini pengennya tetap 5, ini pengennya tetap 5. Kalau gitu saya balik aja, ini ini ya 5 ya, pengennya 5. Nah supaya VR-nya 5, V resultannya 5, berarti kan kita harus uraikan. Oke kalau gitu kalau VR-nya pengennya 5, karena kan jalan itu nggak mungkin searah vertikal atau horizontal ya, kalau jalan itu kan kemana-mana. Kan kalian tadi lihat ya, saya point dan klik, kecepatan si itu jemaah hajinya sama ya, kecepatan selalu sama, nggak ada yang ngajlok loncat gitu kan. Nah, kita gini aja, oke kalau gitu kemanapun dia harus 5, berarti yang diambil adalah vektor resultan harus 5 gitu ya. Nah, supaya sama semuanya ini kita uraikan. Masih ingat menguraikan vektor? Saya punya vektor ini, V ini ya, kita uraikan searah sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini kalau saya uraikan, ini caranya gini. Kalau tadi kan penjumlahan vektor sebaliknya ya. Ya, ini diuraikan, ini adalah Vx-nya. Kalau ini kita uraikan, ini adalah Vy-nya gitu. Nah, nilai Vy dan Vx itu apa? Oke, kalian masih ingat yang tadi sin cos tangen? Ya, ini sudutnya ya. Ini kalau kita uraikan, sin depan per miring, kan gitu kan? Sin depan per miring. Kayak gini. Kalau saya pengen tahu yang ini, ya, kayak ini sudut gitu ya. Atau saya bersihin dulu ya. Jadi berantakan ya. Gini, gini aja lah, yang gampang dulu aja lah. Gini ya, gini. Nah, tuh ya. Kayak ini adalah Vx, ini adalah Vy, ini adalah Vr, ini adalah sudut. Kita hitung ya, ingat ya, sin alfa sama dengan apa? Masih ingat? Sin demi, gitu kan? Depan per miring, gitu ya. Kalau cos, sami ya. Samping, nih sampingnya kan Vx ya. Samping per miring,
Nah, sekarang berapapun sudutnya, berapapun VR-nya harus, saya nggak mau tahu berapapun nilai sudutnya, yang penting 5, VR-nya harus 5, gitu ya. Nah, terus saya kan pengen tahu nih, kalau pengen VR-nya 5, VY-nya harus berapa, gitu ya, Vx-nya harus berapa. Oke, VY sama dengan, dari sini turunkan, VR sin alfa, gitu kan ya. Yang ini juga sama, Vx sama dengan VR cos alfa. Ini kan jadinya, nilai Vx dan Vy-nya. Jadi kalau saya kepengen kecepatannya selalu 5 dimanapun, maka kita harus berikan kecepatan Vx-nya adalah VR sin alfa, kecepatan Vx-nya adalah VR cos alfa. Gitu. Nah, sekarang gini, apa namanya, VR-nya itu 5 tadi kan ya, VR-nya 5. VR-nya 5. Nah, kalau misalnya VR-nya 5, ini lagi, alfanya nih lagi 0 ya, alfanya 0 nih, alfanya 0. Oke, Vy sama dengan 5 sin 0. Jangan 0 lah, nggak mungkin 0, 90 aja ya. Lagi ke atas ya, lagi tegak lurus ya. Sin 90 berapa? Ada yang tahu? Sin 90? Lupa ya? Kan sin 30 berapa? Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, masih ingat yang itu? Sudut istimewa ya. Kalau sin, ya jadi zaman baheula lagi ya. Sebentar. Kita hapus dulu ya. Kita bikin tabel. 30, 45, 60, 90 gitu kan ya. Nah, sin 0. Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau sin kan gitu ya. Kalau cos 0, 1. Kebalikannya kan. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, sekarang lagi ke arah 90 derajat. Berarti wajahnya lagi ke atas kan ya. Ini ya. Lagi gini ya. 90 derajat. Oke, berarti 5 sin 90. Berarti 5 kali 1. Betul ya, dapat ya, Vy-nya sama dengan 5. Kalau Vx-nya berapa? Karena cos 90 adalah 0, berarti Vx-nya 0. Gitu loh. Jadi ketika dia lagi menghadapnya ke atas ya, Vy-nya yang 5, Vx-nya 0 karena nggak ada pergerakan ke arah sumbu X. Gitu kan. Kalau tokoh lagi jalan ke atas kan X-nya nggak ada ya, 0 ya. Vy-nya yang 5. Nah, tapi kalau saya balik 0 sudutnya, ini enggak 90, 0 berarti dia lagi ngadep ke sini ya. Nah, lagi ngadep ke kanan atau ke kiri ya. Dibalik kan, maka Vy-nya yang 0, Vx-nya yang 5 gitu ya. Jadi rumus ini berlaku ya. Nah, sekarang kalau tokohnya ngadepnya ke sini jalannya. Ya itulah kita uraikan vektornya tadi. Vx-nya adalah VR sin 5, sin alfa, Vx-nya adalah VR cos alfa gitu ya. Paham sampai sini? Kebayang? Karena kalau pakai, saya nggak pakai Godot karena Godot itu udah jadi ya, mesinnya udah ada ya. Kita pakai AS3 biar kelihatan susah, biar kelihatan susah. Biar ngerasain susahnya dulu. Karena kalau di AS3 atau di Java, Vx sama Vy itu benar-benar kita ini sendiri, kita codingkan sendiri. Jadi source code-nya tuh kayak gini. Contoh aja ya. Nah, Vx sama Vy-nya itu kita clear dulu ya.
Oke, kemarin waktu di Sismul belum sempat sampai kayak begini-gini ya, bikin kelas begini ya. Tapi ini aslinya kalau di AS3 kayak gini, bener-bener fully OOP. Sayang ya, sebetulnya saya senang sekali kalau kita teori gamenya pakai Animate, cuman ya itu ya, si Adobe-nya nggak mengembangkan lagi gitu, jadinya jadi stuck, ya udahlah kita pindah aja. Yang maju-maju sekarang itu kan ya kalau nggak Unity, Unreal atau Godot gitu, dan Godot yang paling murah lagi ya, apa ya, paling paling sedikit ininya ya. Nah lihat deh, VX, nah ini arrow ya, nama objeknya arrow. Jadi tuh ya, jadi si arrow itu ya, saya udah bikin objek lah, katakanlah arrow gitu ya. Arrow-nya saya coding sendiri, saya bikin nih dari kelas arrow. Ini ya. Si arrow itu punya variabel X sama punya variabel Y gitu ya, untuk menentukan posisi X dan Y-nya. Nah, supaya dia besar geser, dia dia ada perubahan posisi, berarti kan saya gambarin dulu. Kayak gini. Kan gini. Bukan arrow lah, orang gitu ya. Si orang ini kan punya X, punya Y. Kita kalau mau gerakin gimana? X-nya ditambah ya, Y-nya juga ditambah, ya enggak? Misalnya orang X ya sama dengan 0. Orang Y sama dengan 0. Nah, supaya dia gerak gimana? Orang X plus gitu ya, dinaikin kan? Itu berarti dia geraknya ke kanan. Supaya dia ke bawah, orang Y itu sama dengan orang Y ditambah 1 ya, orang Y plus aja lah gitu ya. Dia akan gerak ke bawah, ke sini kan. Nah, kalau dia ditambahin X dan Y-nya, dia geraknya ke samping kan, diagonal. Orang X dan orang Y bertambah. Nah, sekarang penambahan geraknya sebanyak apa sih? Sebanyak Vx dan Vy, yang ini ya. Sebanyak Vx dan Vy, gitu ya. Nah, sekarang Vx dan Vy-nya, saya pengen dua-duanya 5, selalu 5, kemanapun arahnya selalu 5. Makanya, makanya ini ya, Vx-nya, ini ya, tuh, pakai rumus yang tadi. Kita pakai sin sama cos, gitu. Jadi kemanapun gerakannya, dia selalu, kecepatannya selalu 5. Ini sih 2 ini aja. Yang atasnya jangan dulu dibaca ya, nanti itu penjelasan untuk yang nanti. Oke deh, sampai di sini dulu aja kali ya, nanti minggu depan kita bahas ke itu ya, bahas ke arah ininya, arah mukanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisakah? Dari si Bapakmu belum ada, Bu. Yang lain ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ini jadi materi UTS nih ya. Nah, untuk UTS saya nggak pakai pakai GDScript, belum lah ya, belum. Jadi nanti kalau UTS ada soal-soal kayak gitu-gitu, kalian boleh pakai AS3, mangga silahkan, karena kemarin baru belajar ya di Sismul ya. Boleh pakai Java, meni Java pisan ya. Boleh pakai Java, boleh pakai AS3 gitu ya. Kita UTS nanti ya, minggu depannya lagi ya. Oke, mission of the day. Kayaknya ini yang dinanti-nanti. Bu, mission of the day-nya apa nih? Ketikan hadir 1 menit dari sekarang. Ayo, silahkan.
5 detik lagi. Ya, sudah. Baik. Mission of the day-nya tadi ya, sudah. Terus kalian jangan lupa mengisikan attendance di Sinau ya. Oke, sampai segini dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di pagi hari ini untuk mengikuti kuliah saya, meskipun mungkin ada yang baru mandi wajah ya. Alhamdulillah wajahnya itu juga udah dimandiin ya. Mungkin ada yang udah mandi semuanya dengan segar ya. Kayaknya pada mandi wajah semua nih ya. Kelihatan ini ya. Semuanya pada iya Bu, iya Bu, iya Bu gitu. Oke. Mudah-mudahan tetap semangat selalu. Kayaknya kita kan masih bahas matematika kayak gini ya. Jadi kayaknya minggu depan juga saya masih akan insya Allah ya masih akan menggunakan Zoom meeting lagi untuk kuliah kita gitu ya. Nanti setelah UTS saya akan bahas mengenai FSM. Ya, mudah-mudahan pakai video bisa dipahami ya. Tapi nanti kita lihat aja lah gitu. Soalnya kesana-sananya terus-terusan kayak gini ya. Terus-terusan ngitung gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Sama-sama. Oke, Erik, selamat menembak jadi sniper ya. Kalam wek nyumput dulu aku. Kan di 45.